Shalom, selamat pagi. Damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang bertopik mendorong jemaat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dalam satu komunitas gereja seringkali target pemimpin itu yang terimpartasi sehingga seluruh daya upayanya seolah-olah menarik jemaat untuk terlibat dalam menyelenggarakan pekerjaan Tuhan. Proyek-proyeknya dihandle oleh pemimpin dan jemaat jadi target, gitu ya. Tapi sesungguhnya kebenaran seperti apa yang harus terjadi dalam jemaat Tuhan, ya. Jadi melakukan pekerjaan Tuhan itu merupakan sesuatu yang mesti dikerjakan bagi setiap orang percaya. Jadi ketika kita melihat seberapa kecil potensinya menurut pandangan kita, ya, mereka pun sebenarnya harus diarahkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada terkecuali. Seperti di Filipi 2 ayat 2, Paulus mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau saya renungkan firman ini itu seperti sekelompok orang yang sedang berjalan dalam satu barisan menuju satu tujuan. Kita membayangkan kalau seseorang berbaris, setiap langkah harus disesuaikan. Semua orang dalam satu komando. Sebenarnya dalam firman Tuhan sudah memberikan satu analogi yang jelas sekali mengenai pergerakan 1 juta orang lebih menuju satu tempat yang Tuhan bawa dari tanah Mesir. Mereka harus melewati padang gurun, menyeberang laut, dan lain sebagainya. Dan di situ ditunjukkan pribadi Musa sebagai pribadi yang Tuhan pakai untuk mengkoordinasikan semuanya sampai akhirnya memberikan satu kepercayaan pada masing-masing kepala puak, ya, agar bangsa itu pada akhirnya bisa menuju tanah perjanjian. Di situ ditunjukkan bagaimana satu kesepakatan, satu kesehatian, satu tujuan itu benar-benar terjadi dalam komunitas anak Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana seorang bisa ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Minimal ada 3 hal yang perlu kita sampaikan ke mereka. Yang pertama adalah memberikan pengajaran yang benar mengenai panggilan orang percaya. Kekristenan tidak mengajarkan kepada kita untuk terus menerima, menimbun, diam, dan tidak bergerak. Tapi kekristenan mengajar kita untuk membagi, memberi, dan bertindak aktif sebagai pemberi berkat. Ya. Mengapa demikian? Karena kita sudah menerima satu berkat yang tidak terukur dari Tuhan. Itu merupakan satu patokan, satu landasan bahwa kekristenan itu mesti bertindak pada level yang berbeda dari orang-orang yang belum kenal Tuhan.
Posisi kita adalah posisi yang memberi, membagi, dan menjadi berkat. Jadi semua orang harus disadarkan seperti apa kondisi fisiknya, kondisi saat ini, tetapi panggilan Tuhan jelas bahwa posisi kita harus pada satu level yang berbeda. Ya, jadi cenderung pada satu sikap mental yang diubahkan dulu karena kebenaran firman Tuhan, akal budi yang dibaharui, sehingga mengubahkan satu level yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah memberikan keteladanan tentang kehidupan dalam panggilan Tuhan. Seorang pelayan, seorang pekerja Tuhan, seorang yang kehidupan rohaninya lebih dewasa, dia harus semakin membuka dirinya dari keteladanan yang benar. Kesaksian hidup atau keteladanan itu jauh lebih berbicara dibandingkan pengajaran dengan perkataan. Sekalipun barangkali untuk bisa menyimpulkan satu cara hidup yang benar, orang harus menjalaninya dengan waktu yang lebih lama untuk bisa menarik satu kesimpulan dalam hatinya sehingga mengatakan bahwa teladan itu benar. Bahkan secara mulut barangkali tidak diakui, tetapi dalam kesaksian batinnya mereka bisa mengatakan bahwa teladan itu yang benar. Nah, inti dari kesaksian atau keteladanan adalah keberanian kita untuk berkorban. Ada satu fakta tentang pribadi Tuhan, mengapa dia menjadi teladan agung bagi kita, adalah keberanian dia untuk berkorban, bahkan bukan dari harta bendanya, tetapi dirinya sendiri yang dikorbankan bagi kita. Sehingga apapun kondisinya, seperti apapun pemahaman kita tentang pribadi Tuhan, tetapi fakta penutup bahwa dia mau berkorban, bahkan dirinya sendiri dikorbankan. Itu sebagai satu kesaksian yang terukir dalam batin kita, bahwa dia adalah teladan agung kita. Jadi tentu seorang yang melayani Tuhan, semakin hari semakin ditambahkan satu kerelaan diri untuk berkorban. Itu sesuatu yang inline dengan perjalanan kita mengikut Tuhan. Semakin kita mengikut Tuhan, semakin kita rela untuk berkorban. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kesempatan. Memang kalau kita berada dalam satu ketetapan Tuhan untuk dipercaya menjadi seorang pemimpin gitu ya, kita seringkali secara pikiran kita mempertimbangkan bahwa wah si A, si B itu tidak mungkin bisa dipercaya karena kondisinya seperti itu. Nanti pergerakannya terlalu lambat, target kita tidak tercapai. Ya. Tapi itu tentu cara berpikir kita. Ketika kita melihat bagaimana rancangan Tuhan bagi setiap orang percaya bahwa mereka harus melakukan pekerjaan Tuhan, mau tidak mau seorang pemimpin harus berani memberikan kesempatan. Ada satu prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara gitu ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayan. Itu adalah karakter kepemimpinan yang luar biasa menurut saya. Ya. Jadi ketika kita di depan, kita memberikan keteladanan. Ketika kita berada di tengah, kita menjadi sahabat yang memberikan kontribusi aktif untuk berdiskusi, ya, untuk memberi masukan. Terus pada saatnya kita harus bisa berdiri di belakang untuk mendorong. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana mengukur kesuksesan pekerjaan Tuhan? Ya? Memang secara fisik kita lebih mudah mengukur kesuksesan. Misalnya
ketika kita mengadakan satu acara. Kita mengukur kesuksesannya ketika acaranya berjalan dengan meriah, tidak ada gangguan, ya, listriknya tidak padam, sound systemnya bagus, yang datang banyak, gitu kan. Atau ketika kita membangun bangunan, maka target ukuran fisiknya jauh lebih mudah, bangunannya menjadi cepat jadi, bagus kelihatannya, dan lain sebagainya. Tapi apakah ukuran kesuksesan pekerjaan Tuhan itu seperti itu? Ketika saya renungkan, kesuksesan itu adalah sejauh mana jemaat berkontribusi pada pekerjaan Tuhan tersebut. Ya. Sejauh mana jemaat memperoleh berkat pengenalan akan Kristus. Jadi satu ide saya ingat ketika saya mengusulkan bangunan di Setiabudi ini adalah proyek jemaat. Jemaat harus mengalami pribadinya Tuhan. Jemaat harus punya rasa bangga bagaimana Allah menggunakan dirinya untuk membangun bait sucinya Tuhan. Ya. Ya, rasanya kalau seorang pemimpin ya pengennya gedungnya jadi dan lain sebagainya, cepat, bagus dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan bagi kita, apakah jemaat digerakkan bersama untuk menjadikan proyek ini itu menjadi sesuatu yang membanggakan mereka di dalam Tuhan, yang membuat mereka semakin berkobar untuk pada kesempatan berikutnya dia semakin memberi dirinya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang harus ada di dalam pikiran kita ketika kita diperkenankan Tuhan, ya, menjadi pemimpin jemaat Tuhan. Ya, jadi suksesnya pekerjaan Tuhan kita bisa melihat tidak diukur dari seberapa hebat fisik yang kita capai, tetapi utamanya adalah berkat rohani yang diterima oleh banyak orang. Kita harus belajar mengalahkan penilaian-penilaian kita secara fisik, pertimbangan-pertimbangan kita, tetapi bagaimana mensinergikan semua orang untuk terlibat di dalamnya dan pada akhirnya mengobarkan hatinya untuk terus hidup dalam panggilan Tuhan dengan level yang Tuhan mau. Ya. Mari kita menggerakkan banyak orang untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, menjadikan mereka orang-orang yang terus melakukan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.